Legenda rakyat Sumatera Utara, kisah si Kantan anak durhaka menyakitkan hati sang bunda. Dahulu kala, di tepi sebuah hutan, hidup seorang janda dengan anaknya yang masih kecil. Hidup janda itu amat melarat. Setiap hari janda itu mencari kayu ke hutan, kemudian menjualnya ke desa terdekat. Si Kantan, begitulah nama anak janda itu, lalu membantu ibunya mencari kayu. Hidup sengsara itu dijalani kedua anak beranak itu dari masa ke masa, teman. Kadang-kadang selama beberapa hari, mereka hanya makan bubur dengan garam saja. Bagi ibu dan anak itu, ikan asin merupakan makanan mewah. Beberapa tahun berlalu sampai si Kantan menjadi dewasa. Ya, kehidupan sebagai pencari kayu dirasakan sangat sengsara. Si Kantan ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dengan demikian, ia bermaksud melepaskan diri dan ibunya dari penderitaan. Ketika ada seorang kenalan menawari kerja, si Kantan langsung menerimanya. Ia diterima bekerja di sebuah kapal dagang. Ia meminta diri kepada ibunya dan berjanji kelak akan datang lagi dan menjemput ibunya. Ia juga berjanji akan membahagiakan ibunya terlebih dahulu kalau kelak mempunyai banyak uang. Baru setelah itu ia akan berumah tangga. Ibunya sangat sedih mendengar maksud si Kantan. Ia juga amat terharu mendengar janji-janji anaknya. Akan tetapi demi untuk kebahagiaan anaknya, janda itu rela melepaskan si Kantan. Ia banyak memberi petuah kepada anaknya. Pelayaran yang jauh itu tentu banyak mengandung bahaya. Akan tetapi, itu jauh lebih baik daripada tetap melarat sebagai pencari kayu di hutan. Dengan hati pilu, janda itu mengantar anaknya ke pelabuhan. Maka berlayarlah si Kantan setelah mendapat restu ibunya. Setelah itu, si ibu tidak pernah berhenti berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaan anaknya. Sepeninggal anaknya, janda itu kembali mencari kayu lagi di hutan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Beberapa tahun kemudian, kehidupan si janda itu tidak berubah, tetap sengsara. Walaupun demikian, ia tidak pernah lupa berdoa untuk kebahagiaan anaknya. Namun ia tidak pernah mendengar kabar tentang anaknya. Setiap kali berdoa, si janda itu berinang-linang air matanya karena si Kantan tidak pernah terdengar kabar beritanya. Begitulah, makin lama janda itu makin menjadi tua. Badannya menjadi bongkok, kulitnya keriput, jalannya sudah tidak lagi dapat tegak lagi. Pada suatu hari, tersebar berita bahwa di pelabuhan bersandar sebuah kapal dagang yang besar. Pemilik kapal itu kaya raya, istrinya juga sangat cantik. Kemudian tersebar pula berita bahwa pemilik kapal dagang itu adalah si Kantan. Konon menurut kabar, sejak pertama bekerja di kapal, si Kantan selalu bekerja keras dan tekun. Lagi pula ia amat jujur. Dengan demikian ia dipercaya oleh pemilik kapal itu. Bahkan kemudian ia diambil menantu dan akhirnya diwarisi segala kekayaan pemilik kapal itu. Mendengar berita itu, si janda berdebar-debar. Ia sudah sangat rindu kepada anaknya. Dengan hati risau dinantinya si Kantan datang menjemputnya. Akan tetapi, benarkah pemilik kapal itu si Kantan anaknya?
Ia menjadi ragu-ragu. Mengapa sudah beberapa hari di pelabuhan si Kantan tidak menjemputnya juga? Apalagi menurut kabar, pemilik kapal itu sudah beristri. Bukankah dulu si Kantan berjanji untuk membahagiakan ibunya dulu, baru kemudian berumah tangga? Sudah banyak orang yang memberitahukan kedatangan si Kantan, tetapi si ibu selalu ragu-ragu. Sampai pada suatu hari, datang seorang yang dulu menjadi sahabat anaknya. Pemilik kapal itu memang si Kantan, Bibi. Katanya kepada janda itu. Aku sudah bertemu dengannya. Bahkan aku diberi seperangkat pakaian bagus. Mengapa tidak datang kemari? Tanya janda itu. Entahlah, mungkin ia terlalu sibuk. Tadi aku lihat banyak sekali orang yang akan menemuinya. Maklum, seorang pedagang besar. Mengapa tidak Bibi saja yang menemuinya di pelabuhan? Tentunya ia juga amat rindu kepada Bibi. Benarkah begitu? Tanya si janda. Tapi rasanya aku masih ragu-ragu. Benarkah ia anakku? Aku bersumpah, Bibi. Jawab orang itu tegas. Aku tidak mungkin salah. Dulu aku adalah sahabatnya. Apalagi ia juga masih ingat kepadaku. Ia bahkan menanyakan beberapa tempat yang dulu sering kami datangi. Apakah ia menanyakan tentang aku? Tanya si janda. Aku hanya sebentar saja sempat berbicara dengannya. Jawab orang itu mengelak. Andaikan sempat berbicara lama, tentu ia akan menanyakan tentang Bibi. Setelah agak lama dibujuk, akhirnya janda itu pergi menemui anaknya. Dengan tertati-tati, sampailah jelanda itu di pelabuhan. Walaupun masih juga dengan ragu-ragu, ia merasa bangga. Anaknya berhasil menjadi saudagar yang kaya raya. Beberapa orang yang mengenal janda memberi jalan kepadanya. Ketika janda itu makin mendekat ke kapal, seorang anak buah kapal menegur. Nek, jangan mendekat ke kapal ini. Hanya orang-orang tertentu saja yang diizinkan naik ke geladak. Janda itu mengatakan maksudnya ingin bertemu dengan si Kantan. Siapakah sebenarnya nenek? Tanya seseorang. Aku adalah ibunya. Jawab janda itu. Beberapa orang anak buah kapal saling berpandangan. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa nenek yang tua renta itu adalah ibu majikannya. Walaupun demikian, kedatangan nenek tua itu sampai juga ke telinga si Kantan. Ketika melihat si Kantan, janda itu mendekat akan memeluknya. Katanya teman, Kantan, sekarang engkau sudah kaya nak. Syukurlah, rupa-rupanya doa ibu dikabulkan Tuhan. Ibu sangat senang, Kantan, anak ibu. Di luar dugaan, si Kantan mundur beberapa langkah sambil bertanya. Siapakah engkau, Nek? Janda itu tertegun, kemudian ia berganti bertanya. Lupakah engkau padaku, nak? Aku ibumu, nak. Si Kantan menoleh kepada pengawalnya. Katanya teman, Ini adalah perempuan ketujuh yang mengaku ibuku. Kalau semua aku benarkan, alangkah banyaknya ibuku. Janda itu mengerutkan keningnya. Kemudian didengarnya si Kantan berkata lagi. Memang enak menjadi ibu orang kaya. Tetapi ia pasti bukan ibuku. Ibuku belum setua dia. Apalagi yang pasti ibuku tidak bongkok. Istri si Kantan yang cantik itu datang mendekat. Ia menarik tangan si Kantan dan bertanya, "Ada apa Kakanda? Siapa perempuan tua ini?" Aku juga tidak tahu. Jawab si Kantan. Tetapi ia mengaku ibuku. Kalau ia memang ibumu, mengapa tidak kita ajaknya ke kapal? Ia memang mengaku ibuku. Kata si Kantan dengan ketus. Tetapi haruskah aku bersumpah bahwa sebenarnya ia memang bukan ibuku? Ibuku tidak sejelek dan setua itu. Juga tidak sebusuk hati orang itu yang ingin menikmati hartaku.
Mendengar kata-kata yang menghina itu, janda itu hanya dapat meneteskan air mata. Ia tidak menyangka bahwa anaknya yang selalu dirindukannya telah begitu durhaka. Ia teringat masa lampau ketika melewati tahun-tahun penderitaan membesarkan si Kantan. Sebelum selesai janda itu melamun, terdengar perintah si Kantan kepada pengawal-pengawal itu untuk mengusirnya. Terdengar kata si Kantan, Beri perempuan itu pakaian dan uang, dan katakan kepadanya, janganlah mengaku ibu kepada orang kaya yang lain, agar orang kaya itu tidak menanggung malu. Tidak terkira sedih hati janda itu. Anak yang dicintai, yang dirindukan kini tidak mengakuinya, bahkan mengusirnya. Maka mundurlah janda itu menjauh dari kapal si Kantan. Ia tidak dapat menahan diri lagi. Dengan suara lantang janda itu berkata, "Baiklah Kantan, selama ini aku berdoa untuk kebaikanmu, tetapi kamu tidak menjadi baik sama sekali. Sekarang dengarlah doaku yang terakhir." Dengan menengadahkan tangannya ke atas, janda itu berkata, "Ya Tuhan, apabila saudagar kaya ini memang bukan anakku, maka hukumlah aku. Tetapi jika ia sebenarnya anakku, hukumlah si anak durhaka ini Tuhan. Tenggelamkan kapal beserta segala harta miliknya ke laut. Semoga hukuman ini menjadi pelajaran bagi semua anak yang durhaka." Tak lama kemudian, udara berubah menjadi gelap. Angin berembus dengan kuat, disertai petir yang menyambar-nyambar tiada henti-hentinya. Ombak besar datang bergulung-gulung. Semua orang ketakutan, terlebih-lebih si Kantan dan seluruh penumpang kapal. Ketika ombak besar mulai menghantam kapalnya, si Kantan berteriak-teriak minta ampun kepada ibunya. Ampun Bu, engkau memang ibuku. Tolonglah aku. Selamatkan aku dari malapetaka ini Bu. Selamatkan aku dari malapetaka ini Bu. Ibunya tidak mendengar jerit si Kantan. Suara ombak dan petir mengalahkan suara si Kantan. Ketika kapalnya mulai oleng, si Kantan berkata, Biarlah hartaku lenyap, tetapi selamatkanlah jiwaku. Aku akan bersamamu lagi mencari kayu di hutan. Ampunilah aku, Ibu. Sekali lagi teman, ibunya tidak mendengar suara si Kantan. Akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman kepada si anak durhaka. Kapal si Kantan diterjang ombak, disambar petir dan tenggelam. Si Kantan, istrinya yang cantik dan seluruh anak buah kapal binasa. Konon kapal si Kantan itu kemudian berubah menjadi batu karang, menjadi sebuah pulau. Si Kantan menjelma menjadi kera putih. Pulau si Kantan itu sekarang dapat kita jumpai di wilayah Sumatera Utara. Di pulau itu dapat pula kita lihat kera putih yang hidup di sana. Menurut legenda, itulah si Kantan dengan kapalnya, si Kantan yang durhaka. Nah teman, jika ada kesalahan penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.